Halo teman-teman, sebelum ceritanya mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share, supaya aku bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor baru setiap minggunya. Sekarang, siapkan diri kalian, matikan lampu, pasang headset, karena cerita ini akan membawa kalian ke malam ketika sebuah orderan makanan berubah menjadi mimpi buruk. Malam itu harusnya biasa saja. Aku baru selesai antar makanan di sebuah perumahan dan masih merasa segar buat narik. Jam di HP nunjukin 22.11 ketika tiba-tiba masuk orderan baru. Nama customernya Dara, dan lokasi antarnya bikin aku heran. Pemakaman umum Jatisari. Catatannya cuma satu. Tolong antar sampai gerbang. Aku tunggu di dekat pohon besar. Awalnya aku kira cuma orang iseng, tapi ratingku lagi turun jadi aku terima aja. Perjalanan ke sana cuma 10 menit, tapi begitu sampai, suasananya langsung bikin tengkukku dingin. Lampu jalan cuma satu yang nyala, itu pun redup kayak kedip-kedip mau mati. Angin malam berembus dingin, dan dedaunan di area makam bergerak pelan seolah ada yang lewat. Aku melihat ke arah pohon besar yang dimaksud, tapi nggak ada siapapun. Aku kirim chat, Dara, saya sudah sampai ya. Lama, sepi, nggak ada balasan. 5 menit, 10 menit, tetap nggak ada siapa-siapa. Saat aku masih nunggu, muncul suara dari dalam makam. Suara kain diseret. Srek, srek. Pelan tapi jelas. Awalnya aku anggap itu mungkin kucing, tapi arah suaranya makin lama makin dekat, seperti sesuatu sedang menggeser tubuhnya lewat tanah kering. Bulu kudukku berdiri. Rasanya seperti ada yang ngeliatin dari balik kegelapan. Tanpa pikir panjang, aku cancel orderan itu. Kupasang helm dan langsung gas pulang. Berusaha nggak mikir macem-macem. Ku coba anggap itu cuma orderan fiktif iseng. Tapi ternyata, itu baru permulaan. Besok malamnya, tepat jam 23.02 orderan baru masuk. Nama beda, Alia 02. Tapi lokasi sama persis pemakaman Jatisari. Pohon besar, dadaku langsung berat. Tapi entah kenapa jariku otomatis menekan tombol terima. Sepanjang jalan menuju makam, suasananya beda dari biasanya. Rumah yang biasanya terang, malam itu gelap semua. Warung-warung tutup lebih cepat. Jalanan sunyi nggak biasanya. Rasanya kayak seluruh lingkungan ikut menjauh dari daerah itu. Saat aku sampai di depan makam, aku bisa lihat kabut tipis keluar dari dalam area pemakaman. Kabut itu pelan-pelan menyelimuti gerbang, seolah menunggu kedatanganku. Penerangan cuma dari motor, jadi suasananya makin suram. Aku chat, Alia, saya udah di depan gerbang. Balasannya muncul cepat. Aku lihat kamu. Aku langsung kaget dan refleks menjatuhkan HP ke jok motor. Mataku otomatis melihat sekitar, tapi kanan kiri kosong, sepi, sunyi. Tapi perasaan diawasi itu makin kuat sampai dadaku sesak. Aku mau pergi, tapi tiba-tiba HP berbunyi lagi. Suaranya keras banget di tengah keheningan itu. Pesannya, jangan pergi. Makanan itu buat aku. Tanganku gemetar saat ngambil HP. Chat itu dikirim dari nomor yang sama dengan Dara pelanggan semalam. Padahal aku sudah hapus semua datanya. Aku buru-buru tancap gas. Tapi tepat sebelum tikungan, mata ini nggak sengaja melihat kaca spion. Ada sosok berdiri di bawah pohon besar. Perempuan berkerudung putih, rambut panjang keluar dari sisi kerudung, tubuhnya bergoyang pelan seperti mengikuti angin. Aku langsung buang pandangan dan gas sekencang mungkin. Malam itu aku memutuskan berhenti narik lebih awal. Rasanya aku butuh istirahat, tapi entah kenapa dunia tidak membiarkan aku tenang. Jam 41 HP ku berbunyi, tapi bukan orderan, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Terima kasih sudah bawa makanan untukku. Datang lagi ya. Jantungku langsung serasa jatuh. Aku nggak pernah ngasih nomor ke siapapun, apalagi ke pelanggan yang batal. Aku abaikan, berharap itu cuma salah kirim. Tapi 5 menit kemudian pesan lain muncul. Lebih cepat, lebih memaksa. Aku lapar. Aku tunggu kamu. Di pohon besar. Dadaku mulai sesak. Lalu sebuah foto masuk. Kupikir itu spam. Tapi saat kubuka tubuhku langsung lemas. Itu foto aku saat malam pertama aku menunggu di depan makam. Sudut fotonya jelas diambil dari arah pohon besar. Berarti ada sesuatu di sana waktu itu. Dan dia melihatku lebih dekat daripada yang kubayangkan. Aku menjatuhkan HP. Tanganku gemetar keras, napasku nggak teratur. Malam itu aku sadar satu hal. Orderan itu bukan fiktif. Yang memesan ada. Hanya saja bukan manusia. Sejak hari itu aku selalu menghindari jalan ke makam. Tapi setiap kali aku terpaksa lewat, aku selalu melihat siluet perempuan berkerudung putih berdiri di bawah pohon besar. Tubuhnya diam, tidak bergerak seolah menunggu aku berhenti. Yang paling menyeramkan adalah saat notif itu muncul lagi beberapa hari kemudian. Aku lapar. Antar lagi ya.
Dan tiap kali ku baca, rasanya ada bisikan halus di belakang telingaku. Pelan, dingin. Aku di sini. Itu tadi kisah menyeramkan yang sampai sekarang masih membekas. Dan notif-notif aneh itu, katanya masih suka muncul sampai malam ini. Kalau kamu punya pengalaman horor lain, tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa jadi cerita berikutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk bantu channel ini terus berkembang. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, dan hati-hati kalau berkendara malam-malam, karena kamu nggak pernah tahu siapa yang sedang menunggu di tempat gelap itu.